peristiwa 19 November 1945 merupakan suatu peristiwa di awal Revolusi Nasional Indonesia, di mana iring-iringan kendaraan NICA yang terdiri dari pasukan Australia dan Belanda disergap oleh pemuda Indonesia di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 November 1945. Pada tanggal 17 September 1945 atau sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemuda di Kabupaten Kolaka menyatakan bahwa Kolaka merupakan wilayah Republik Indonesia. Organisasi Laskar Pembela Keamanan Rakyat atau PKR kemudian dibentuk, dan para pemuda Kolaka di bawah organisasi PRI atau Pemuda Republik Indonesia mencoba menyebarkan kekuasaan Indonesia ke wilayah lain di Sulawesi Tenggara, seperti di kota Kendari. Organisasi PKR dipimpin oleh sekelompok mantan tentara KNIL yang diasingkan Jepang ke tambang-tambang nikel di Pomalaa. Tentara Jepang di Kolaka sempat berupaya membuang senjata mereka ke laut, tentunya agar tidak direbut oleh para pemuda. Namun PKR berhasil memperoleh senjata tersebut dengan bantuan penyelam. Pada bulan Oktober 1945, perwakilan PRI telah berhasil menaikkan bendera merah putih di Kendari. Namun bulan berikutnya, tentara Australia diboncengi NICA mendarat di Kendari serta berupaya memulihkan kekuasaan Belanda di sana. Meskipun dengan dukungan penuh dari Australia, Belanda tidak berhasil mengendalikan wilayah Sulawesi Tenggara sepenuhnya. Untuk memperkuat kendali mereka, Belanda mengirim sejumlah tentaranya ke Kendari. Tentara NICA ini sejatinya hendak ditugaskan ke Palopo, namun urung. Guna menambah jumlah pasukan, NICA juga merekrut kembali mantan KNIL yang ditahan oleh Jepang. Pada tanggal 19 November 1945, NICA mengirim sejumlah tentara Belanda dan Australia ke Kecamatan Pomalaa dengan maksud menjemput bekas tentara KNIL yang telah bergabung dengan PKR. Para pemuda melakukan protes, namun NICA mengabaikannya. Para pemuda menganggap bahwa NICA telah melecehkan dan melanggar kedaulatan Indonesia. Karena itu, PKR memutuskan untuk menghadang iring-iringan kendaraan NICA di jalan. Sekitar 1.000 orang dikerahkan. Mereka bersenjata seadanya, bahkan banyak yang bersenjata tradisional seperti parang, keris, bambu runcing, dan sebagainya. Saat kembali menjemput mantan tentara KNIL, iring-iringan tersebut bertambah satu peloton tentara Jepang. Memasuki jalan raya Pomalaa, mereka langsung disergap oleh para pemuda. Tanpa pikir panjang, tentara Jepang langsung menyerah. Sementara itu, tentara NICA yang diserang dari segala arah menjadi tercerai-berai, namun berhasil mencapai markas mereka. Pertempuran tersebut menyebabkan 2 orang tentara NICA gugur dan 2 orang tertangkap. Sementara dari Indonesia, seorang pemuda gugur dan 1 lagi terluka parah. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, diadakanlah perundingan antar PKR dengan NICA. Kedua tawanan dan mayat tentara NICA dikembalikan ke tentara Australia di Kendari selesai perundingan. Para pemuda juga tetap diizinkan memegang senjata mereka. Kolaka baru berhasil direbut oleh NICA setelah pertempuran tanggal 5 Februari 1946. Pasukan PKR mundur ke pedesaan dan memulai perang gerilya yang bertahan hingga tahun 1948. Meskipun peristiwa 19 November tidak sebesar pertempuran Surabaya yang meletus beberapa hari sebelumnya, namun peristiwa ini cukup terkenal di Sulawesi Tenggara. Kelurahan 19 November di Kecamatan Bundulako dinamakan berdasarkan tanggal peristiwa tersebut. Begitu juga Universitas 19 November Kolaka. Tugu 19 November di Kolaka juga memperingati peristiwa ini.